Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan.
Bersama-sama kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Firman Tuhan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Mari memuji nama Tuhan, sebab Dia perisai kita. Sorakan haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya sorakan haleluya. Engkau perisai dalam hidup kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita nyatakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku.
kita. Sorakan haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau nyatakan bersama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala raja. Kuasanya tetap sama. Panggil nama Yesus saudara. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan. Ya Raja segala raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Sorak-sorak bagi Dia, haleluya. Mari bersama-sama panggil nama Yesus saudara. Come on. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala raja. Kuasanya tetap sama. Panggil nama Yesus. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, baik siang dan malam. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Baik siang dan malam. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan. Amin. Dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Sorak-sorak bagi Allah kita yang ajaib, yang perkasa. Yesus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Kami mau tetap percaya sebab kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami. Dan kami terus menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya. Mari bersama-sama kita nyatakan. Engkaulah jawaban di setiap doaku.
bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Ya Tuhan, mari bersama-sama. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Ya Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Panggil namanya, ya Tuhan. Tuhan, ku percaya, amin. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, 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 Tuhan, ku percaya, amin. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, ya Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Syaradabaralamun, kami percaya, ku percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu nyata. Sebab kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami, ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami. Syaralabaralamun, kindaralabayaralabayaralabaya sande. Kami percaya Tuhan, ku
percaya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami dipulihkan. Kiaralabaralabaralabaralamun. Syaralabaralamun. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan. Sebab lewati lembah yang kelam ya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Kami tetap percaya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Kuriala bara 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 baya sande. Ya Tuhan, Tuhan ku percaya. Aku percaya. Amin. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan pasti kami alami. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan iman kami nyatakan, ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Aku percaya. Yes Lord. Lewati lembah air mata, aku percaya. Aku percaya. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari sekali lagi dengan iman percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Aku percaya. Yes Lord. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan iman percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Kemenangan pasti kami alami. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yaitu jemaat baik di GBI Mall Season City dan juga di Mall Taman Anggrek, haleluya. Saya bersyukur kita kembali bisa berjumpa melalui ibadah di hari Minggu ini walaupun online, tapi saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan yang luar biasa. Siapa yang diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan. Oh, puji nama Tuhan, haleluya. Saya percaya ibadah online
lain tidak mengurangi kekusukan dan hadirat Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Amen. Haleluya. Sebelum kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya di hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan kami berdoa biarlah pengurapan-Mu semakin kuat mencengkeram kami. Hadirat-Mu betul-betul ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami semua terpisah dari ruang dan juga waktu, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu kuat dan tidak terbatas. Dan kami berdoa ya Bapa, untuk beberapa saat ke depan, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara dan menyuarakan isi hati Tuhan. Kami mau membuka roh, hati, dan jiwa kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami semakin kuat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat sekalian, baik GBI Mall Season City dan juga Mall Taman Anggrek, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh gembala kita, yaitu Pendeta Ferry Rojana. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan sehingga saya bisa membawa dan men-sharingkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada kita yang menjadikan kita semakin kuat. Amen. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bulan Oktober, sehingga tidak ada sebetulnya yang bisa menyangka bahwa kita bisa melewati seluruh tahun ini dengan kekuatan sendiri. Betul nggak? Tetapi dari awal tahun Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai Oktober ini, kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan saja, kita bisa ada bersama-sama pada hari ini. Dan hari ini saya ingin membahas satu hal yang sangat penting, yang saya sebut sebagai dimensi janji iman. Katakan sama-sama, dimensi janji iman. Siapa yang pernah mendapatkan janji daripada Tuhan? Amen. Kita semua saat kita berjalan dengan Tuhan, penting sekali untuk mendapatkan janji daripada Tuhan. Penting sekali kita menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Anak-anak muda, para ibu rumah tangga, para bapak sekalian, kita membutuhkan janji daripada Tuhan. Dan kalau kita melihat satu janji yang sangat kuat, dan saya percaya kita semua pernah mendengar janji Tuhan ini, dan hamba-hamba Tuhan mengutarakannya dan menyampaikannya, yaitu di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bahkan saya percaya ada beberapa di antara kita yang sudah menghafal di luar kepala. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saat-saat ini Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan yang namanya janji Tuhan. Kita membutuhkan yang namanya harapan daripada Tuhan. Dan di dalam Alkitab kita akan mengerti bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa orang-orang Israel, anak-anak Tuhan, harus mengalami begitu banyak pandemi, mengalami begitu banyak masa-masa kekeringan. Dan di situ kita akan belajar bagaimana Tuhan tetap bersama dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali kita sampaikan kepada orang-orang yang sedang bertanya-tanya, apa yang menjadi masa depan saya? Sedang bertanya-tanya, Tuhan, kalau anak-anak muda, siapa jodohku Tuhan? Iya kan? Yang masih jomblo, halo, jomblo pun disebut di khotbah pendeta. Haleluya. Siapa yang menjadi suamiku nanti? Siapa yang menjadi istriku nanti? Tuhan, saya berdoa, kuatkan aku Tuhan, untuk aku bisa menantikan dia. Lalu Bapak rohani, ya, lalu gembala sidang, lalu pendeta yang mendoakan akan berkata, aku ini Tuhan.
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Betul kan begitu? Ya, kalau ada yang sedang membutuhkan rumah, kalau ada yang sedang bergumul juga untuk pekerjaan, kalau ada yang sedang bergumul untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, maka janji ini berlaku buat Anda bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita janji penuh rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya itu adalah ya dan amin. Amen. Siapa yang rindu bahwa tahun ini kita semakin diberkati Tuhan? Amen. Haleluya. Siapa yang rindu tahun depan kita semakin dipakai oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Amen. Dan janji Tuhan ini adalah janji yang memberikan kepada kita pengharapan, saudara. Itulah fungsi daripada janji Tuhan. Namun kita akan melihat satu hal lebih dalam lagi. Bagaimana dimensi janji Tuhan di dalam iman kita bisa terima. Dan kita akan mengerti bahwa bukan sekedar ini adalah sebuah janji secara umum ataupun secara general, bahwa orang Kristen hidupnya akan semakin naik dan naik. Orang Kristen akan hidupnya penuh dengan berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani, dan juga berkat-berkat pasangan hidup contohnya. Berkat dari pekerjaan yang semakin meningkat, dan juga berkat dari keluarga yang luar biasa, utuh, dan rukun. Tetapi mari kita hari ini saya ajak untuk memaknai janji Tuhan lebih dalam lagi. Seperti saya katakan di awal Bapak Ibu sekalian, ada kalanya Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masa-masa kekeringan melanda di dalam umatnya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, Nuh mengalami ujian yang luar biasa, yaitu air bah. Dan juga orang-orang Israel, ya, di zaman Yakub contohnya, dan juga Yusuf, mengalami kekeringan yang begitu berat, dan akhirnya mereka harus mengalaminya. Dan demikian juga, yaitu di zaman tahun 580-an sebelum Masehi, yaitu di mana kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, dan kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka dibuang ke Babel, saudara. Dan di situ ada Nabi Yeremia yang menubuatkan. Kita perlu mengerti bahwa di masa-masa perjalanan bersama dengan Tuhan, ternyata Tuhan mengizinkan banyak ujian-ujian yang terjadi kita hadapi. Demikian juga dengan masa-masa ini, yaitu pandemi corona. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua pandemi ini terjadi. Garis bawahi kata-kata saya sekali lagi. Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi. Dengan rancangannya, dengan kedaulatannya, dengan pengetahuannya yang luar biasa di luar nalar akal pikiran kita. Setan memberikan kutuk, saudara, dalam hidup ini. Setan memberikan sakit penyakit. Setan tidak ingin kita hidup di dalam berkat Tuhan. Tetapi Tuhan ingin agar kita mengalami semua berkat. Semua kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, Yohanes 10 ayat 10 katakan. Namun seperti saya katakan tadi, Tuhan terkadang mengizinkan segala sesuatu terjadi, tetapi Tuhan pegang kontrol. Ingatlah seperti kehidupan Ayub demikian pula. Nah, di sini mari saya mengajak kita untuk memahami janji Tuhan di dalam iman dengan lebih dalam lagi. Kalau Anda mengingat ayat tersebut, yaitu Yeremia 29 ayat 11, mari kita membaca dan memaknainya lebih dalam. Karena Yeremia 29 ayat yang ke-11, tidak Tuhan ucapkan justru waktu orang Israel sedang ada di puncak kehidupan mereka. Mereka bukan sedang tinggi-tingginya dan sedang makmur-makmurnya, saudara. Tetapi Yeremia 29 ayat yang ke-11 ditulis oleh seorang Nabi Yeremia untuk menyatakan bahwa akan ada pembuangan Babel di mana mereka harus hadapi selama 70 tahun. Dan di situ Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat yang ke-11, karenanya saya mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa ayat sebelum dan sesudahnya, saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-12 dan ke-13 berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan,
Yes, ya dan amin, bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat secara jasmani dan juga rohani. Namun ada kalanya kita perlu mengerti, justru Yeremia 29 ayat yang ke-11 adalah sebuah janji untuk menguatkan kita, mengarungi semua masa-masa yang sukar. Dan kita belum mendapatkan jawaban Tuhan dengan segera. Justru ayat tersebut dilanjutkan, carilah aku. Justru ayat tersebut dikatakan berdoalah dan bergumullah. Artinya apa? Pandemik sedang berjalan, saudara. Corona dan COVID tidak akan selesai esok hari, tetapi akan memiliki jangka waktu yang cukup panjang ke depan. Namun janji ini tetap ya dan amin, di mana kita justru Tuhan ingatkan untuk berlutut, berdoa, dan berpegang teguh kepada Tuhan di masa-masa yang sukar. COVID-19 baru melanda kurang lebih 2 tahun kurang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ayat ini coba kita renungkan baik-baik. Justru disampaikan oleh Tuhan, mempersiapkan orang Israel mengalami 70 tahun pembuangan di Babel. Yaitu apa? Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan di tengah-tengah pergumulan tersebut, Tuhan justru mengingatkan kita untuk melakukan yang terbaik di masa-masa yang sukar seperti demikian. Ayatnya yang ke-7 dari Yeremia 29. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Kota apa? Babel, saudara. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apa maksud Tuhan? Tuhan justru berkata demikian. Berdoalah untuk kota Babel di mana engkau aku buang. What? Berdoalah untuk COVID dan pandemik supaya segala sesuatu bisa mendatangkan kebaikan kepada kita? Jawabannya kalau kita renungkan ayat-ayat ini, yes, saudara. Kita tidak sedang berkata pandemi agak terlalu panjang. Kita tidak berkata supaya COVID semakin meluas. No. Tapi justru kita berdoa, Tuhan, kiranya kami mendapatkan makna yang mendalam di masa-masa yang sukar ini. Ada pertolongan Tuhan yang besar. Berdoalah untuk setiap orang-orang yang sedang mengalami pandemi. Berdoalah untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dan mengatasi COVID, saudara. Dan justru pesan Tuhan di masa-masa ini adalah untuk mencari Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Itulah makna Yeremia 29, ayatnya yang ke-11. Mari kita melihat lebih dalam. Justru kita akan belajar bahwa janji Tuhan perlu ditangkap dengan iman yang dewasa. Yaitu apa? Yaitu ketika kita mengalami pandemik-pandemik yang panjang seperti ini, kita perlu berpegang kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan melampaui waktu dan akal pikiran manusia. Sekali lagi katakan sama-sama saya. Janji Tuhan melampaui waktu dan akal pikiran manusia. Oh, haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama dengan saya. Janji Tuhan melampaui waktu dan akal pikiran manusia. Apa maksud saya? Renungkan Bapak Ibu sekalian. Pembuangan Babel 70 tahun. Berarti ada satu generasi yang harus miss dan hidup di dalam pembuangan yang begitu berat. Dan mereka tidak mengalami kelepasan dari pembuangan Babel. Tetapi siapa yang mengalaminya? Yaitu anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Yaitu setelah Babel dikalahkan oleh Asyur, Bapak Ibu sekalian, maka mereka mulai ada eksodus ataupun mulai ada 3 kelompok yang kembali ke Israel. Dan bukankah itu semua melampaui akal dan pikiran kita? Banyak orang mulai berkata, nggak mungkin orang Israel bisa balik lagi ke Yerusalem dan ke tanah perjanjian. Karena Babel ada di Iran dan Irak, Bapak Ibu sekalian. Sungguh begitu jauh jaraknya. Demikian juga, tidakkah kita sekarang mengenal sebuah negara yang bernama Israel? Dan negara sekarang yang bernama Israel, tadinya
tidak ada di muka bumi ini. Semua bangsa Yahudi sudah tercerai-berai ke seluruh dunia dan tidak ada lagi yang disebut suku Yahudi. Tetapi sesuatu terjadi di tanggal 14 Mei 1948. Yaitu apa? Ben Gurion adalah presiden pertama yang menyatakan Declaration of Independence of Israel di tahun tersebut. Dan pada hari yang sama, Presiden Amerika mengakui kemerdekaan bangsa Israel. Apa maksud saya, Bapak Ibu sekalian? Janji Tuhan ada kalanya. Begitu ya dan amin. Sehingga bahkan melampaui kekuatan kita untuk bisa kita percayai. Yang percaya, angkat tanganmu. Yang paham dengan maksud saya, katakan yes. Yaitu apa? Tidak perlu atau bahkan tidak sanggup kita bisa menjalankan dan menjadikan janji Tuhan kenyataan di dalam kehidupan ini. Oleh karena begitu tidak mungkin dan mustahil hal tersebut bisa terjadi. Tetapi Tuhan saya adalah Tuhan yang sama. Yaitu ketika Tuhan bersabda kepada bangsa Israel di zaman Babel bahwa 70 tahun akan berakhir dan pasti akan berakhir. Ketika orang-orang Israel ada di Mesir selama 430 tahun ada menjadi budak Mesir, Tuhan berkata, cukup, itu adalah cukup. Dan kemudian mujizat terjadi dengan tangan hambanya yang bernama Musa. Dan bagaimana juga dengan bangsa Israel yang sudah betul-betul tercerai-berai sejak 70 Masehi, saudara, ketika Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Titus. Dan kemudian selama 1000 tahun kurang lebih tidak kita kenal mengenai adanya bangsa Israel. Tiba-tiba di bulan Mei tanggal 14 1948 ada sebuah negara yang bernama Israel. Itu adalah keajaiban daripada Tuhan dan hanya tangan Tuhan yang sanggup menyatakannya. Demikian juga saya percaya bahwa seberat-beratnya pandemi COVID, dan mungkin ada di antara Anda yang berkata, di mana Tuhan? Mungkin ada yang berkata, apa memang Tuhan peduli dan apakah Tuhan masih pegang kontrol atas kehidupan kita? Saya berdasarkan firman Tuhan dan bahkan berdasarkan sejarah dan fakta dan bahkan saya percaya bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang hidup di masa lalu, tapi Tuhan yang hidup di masa yang sekarang. Dan Tuhan tetap bersabda, Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Walaupun ada pandemik, walaupun ada COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan ini bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, yang percaya katakan amin. Pastor, dari mana Anda tahu? Firman Tuhan berkata demikian. Dan saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang akan terjadi? Yang pertama saya percaya, kuk musibah akan dipatahkan oleh Tuhan. Yeremia 30 ayat 8 berkata, maka pada hari itu, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Saya percaya setiap kuk, pandemik, dan COVID akan dipatahkan. Tali-tali pengikat itu akan Tuhan hancurkan. Dan kita semua terlepas dari semua pandemi yang berkepanjangan ini. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, rencana awal Tuhan bagi umat manusia adalah mendatangkan berkat dan bukan musibah. Yeremia 29 ayatnya yang ke-10, yaitu satu ayat sebelum ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Siapa yang bisa mengatur 70 tahun ke depan? Hanya Tuhan yang tahu. Siapa yang bisa mengatur kapan pandemik ini akan berakhir? Hanya Tuhan yang sanggup. Dan kita ada di pihak Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami pandemik seperti ini? Saya catat Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita lakukan adalah bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan.
Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu, saya memutuskan untuk mendapatkan vaksin, dan justru ketika saya divaksin, saya mendapatkan sebuah pengalaman supernatural yang saya ingin bagikan buat Anda sekalian. Waktu saya divaksin, Bapak Ibu sekalian, 1-2 hari justru saya seperti mengalami ataupun menderita COVID-19 itu sendiri. Badan menjadi lelah, sendi-sendi begitu sakit, demam tinggi, keringat dingin, dan kepala pusing dan kepala penat. Saya bergumul dan berdoa, Tuhan, apa ini? Ini vaksin atau bukan? Mengapa side effect-nya begitu kuat? Ketika saya masuk ke dalam perenungan pribadi bersama dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kepada saya, bangun, ambil alat musikmu, dan mulailah menyembah di dalam roh. Saya katakan, Tuhan, I don't feel like it. Tuhan, nanti saja deh setelah saya udah agak segar, baru saya mau lakukan. Tetapi firman itu begitu kuat dalam hati saya, saudara. Bangun, sembah Tuhan segenap roh dan jiwa dan hatimu. Saya taat. Saya menyembah dan menyembah dan menyembah. Ketika di dalam alam rohani, saya menyembah Tuhan begitu kuat, saudara. Tuhan memberikan kepada saya sebuah penyembahan yang mengalir dan mengalir dan mengalir. Ketika saya tangkap itu, saya dapatkan chordnya, saya dapatkan liriknya berdasarkan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dan saya menyembah di dalam Tuhan lebih dan lebih lagi. Apa yang terjadi? Saat itu tiba-tiba semua rasa nyeri, semua keringat dingin, semua kepala yang terasa begitu berat dan pening, tiba-tiba hilang semua. Dan di situ saya baru menyadari, seringkali Tuhan memberikan berkat dan memberikan maksud justru di tengah-tengah di dalam penderitaan. Saya dapatkan penyembahan di dalam roh, dan Tuhan memberikan saya penyembahan yang baru. Dan izinkan saya untuk membagikan pujian dan penyembahan ini bersama-sama jemaat GBI Mall Season City dan Mall Taman Anggrek. Dan kiranya penyembahan ini membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih kuat lagi. Dan apapun kondisi Anda, mari kita masuk ke dalam penyembahan melalui penyembahan yang saya dapatkan di saat saya sangat-sangat secara tubuh saya menderita, tapi saya dapatkan kekuatan Tuhan. Mari menyembah bersama-sama. Di dalam lindungan yang maha tinggi, tempat perlindungan hanya Kau Tuhan. Ku percaya kubu pertahananku, Yesus Tuhanku dan Allahku. Di dalam lindungan yang maha tinggi, tempat perlindungan hanya Kau Tuhan. Ku percaya kubu pertahananku, Yesus Tuhanku dan Allahku. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku sembah Kau untuk selamanya. Di dalam lindungan yang maha tinggi, tempat perlindungan hanya Kau Tuhan.
Ku percaya Tuhan pertahananku, Yesus Tuhanku dan Allahku. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku sembah Kau untuk selamanya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku sembah Kau untuk selamanya. Di dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai cobaan dan pergumulan, dan tidak sedikit orang yang jatuh ke dalam jerat si jahat, dan bahkan sampai kehilangan segala-galanya. Namun hari ini saya percaya, kita tidak berjalan sendirian. Ada tempat perlindungan di dalam Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara, mari masuk ke dalam perlindungannya dan terimalah terobosan dan mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat iman saudara dan kembali kita bersama-sama menyembah. Angkat tangan saudara dan serukan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku sembah Kau untuk selamanya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku sembah Kau untuk selamanya. Ku sembah Kau untuk selamanya. Ku sembah Kau untuk selamanya. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati melalui penyembahan ini? Haleluya. Yes, 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 yes. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan justru urapannya dan juga jamahannya ketika kita di dalam pergumulan, saudara. Dan mari kita belajar di masa-masa pergumulan, jangan komplain, jangan mengeluh, jangan kehilangan rasa percaya kepada Tuhan, tapi justru mendekatlah, berdoalah, masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembah, dan lihatlah pertolongan Tuhan sedang datang. Amen. Siapa yang diberkati Tuhan? Oh, angkat tangan kita masing-masing. Haleluya. Taruh di dada sebelah kiri. Amen. Taruh tangan Anda di sebelah kiri dan katakan, Tuhan, saya mau tetap dekat dengan Engkau, penuh di dalam doa dan penuh di dalam penyembahan sampai segala sesuatu berakhir. Aku terima mujizat-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini di mana kami mengerti dan kami mendalami
makna dari janji Tuhan yang kami terima dengan iman. Dan kiranya janji Tuhan itu menjadikan kami semakin kuat, dan bahkan kami percaya janji Tuhan melampaui kekuatan kami. Janji Tuhan melampaui apa yang menjadi keterbatasan manusia. Janji Tuhan itulah yang membawa kami selamat sampai ke seberang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Dr. Daniel Benjamin sekali lagi mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi terjadi di Asus Rasri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di siang hari ini. Kami boleh bersama-sama boleh mengikuti ibadah bersama-sama di Zoom ini maupun di YouTube. Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biar itu boleh menjadi berkat, boleh berema dalam kehidupan kami pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang ini Tuhan kami mau satu hati, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Kau memberkati bangsa kami Tuhan, biarlah bangsa kami yang bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah bangsa kami yang sungguh-sungguh Tuhan mencari wajah-Mu di akhir zaman ini Bapak. Tuhan berkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya dan setiap menteri yang ada Tuhan, dan juga pemerintahan daerah sampai pusat Tuhan, memberkati mereka. Apapun yang mereka rencanakan ke depannya Tuhan, biarlah tangan Tuhan campur. Biarlah apapun yang mereka keputusan mereka Tuhan, biarlah itu berasal daripada Engkau. Biarlah hikmat Tuhan turun buat pemerintah kami Tuhan. Biarlah bangsa kami, bangsa kami yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang sungguh-sungguh yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 ini Tuhan, yang sungguh luar biasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, yang semakin hari semakin membaik Tuhan. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena campur tangan Tuhan untuk bangsa kami Bapak. Biar itu boleh terjadi semakin membaik, dan kami percaya sebentar lagi kami boleh bebas dari virus Tuhan. Tidak ada virus varian baru, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami boleh kembali Tuhan aktivitas dengan normal dan baik adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin hari semakin baik. Tidak ada resesi ekonomi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kami katakan berkat Tuhan turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, siang ini kami mau berdoa buat gembala kami, Bapak Insinyur Dikon Harjo Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang luar biasa Tuhan ini, biar apa yang Tuhan taruhkan visi misi Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, boleh itu disampaikan baik Tuhan untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan-Mu, hamba-Mu Tuhan, mau di Indonesia maupun ke bangsa-bangsa Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu turun atas kemuliaan-Mu turun Tuhan atas apa yang disampaikan oleh bibir hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripada Engkau Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anaknya Tuhan, berkati cucunya Tuhan, berkati semua apa yang dia lakukan. Tuhan memberkati Bapak. Berkati juga Tuhan keempat wakilnya Tuhan, biarlah mereka berada bersatu hati, berunity,
bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Biar apapun yang mereka rencanakan depan Tuhan, gerejamu Tuhan, dia itu besar daripada Engkau Tuhan. Berkati Bapak gerejamu di Gatot Subroto ini Bapak, berkat-Mu berlimpah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala rakyat kami, Pendeta Beni Gunawan Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan di Rayon 1E ini Tuhan. Dialah kecurah Tuhan, apapun yang dikeluarkan dari bibir hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripada Engkau. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin heran Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi berkat-Mu Tuhan buat Rayon 1E Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya, anaknya Tuhan, memberkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya siang ini kami mau berdoa Tuhan buat gembala kami GBI Season City dan Taman Anggrek Tuhan, Pendeta Ferry Rojana Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biarlah hari semakin hari Tuhan, boleh hamba-Mu semakin mengerti Tuhan, semakinlah heran Tuhan, apapun yang dia katakan, apapun yang dia ucapkan Tuhan, itu berasal daripada Engkau Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan lewat hamba-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hikmat Tuhan tercurah buat hamba-Mu Tuhan, dan gereja-Mu Tuhan boleh gereja yang bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, istri dan kedua anaknya Tuhan, memberkati. Biar mereka boleh menjadi tiang doa buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati kebutuhan hamba-Mu Tuhan, tercurah buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Pendeta Dre Agus dan juga Pendeta Handilin Tuhan. Berkati hamba-Mu, biar mereka boleh bersatu hati, mereka boleh bergandengan tangan Tuhan, berunity Tuhan, untuk memenangkan jiwa yang Tuhan percayakan di gereja kami Bapa. Berkati kesehatan mereka Tuhan yang sempurna Tuhan, beri kekuatan yang luar biasa buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Mereka boleh kuat berdiri untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap pelayanannya, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, dan berkati setiap keluarga mereka Tuhan. Keluar masuk mereka Tuhan, Tuhan memberkati mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pengerja-Mu Tuhan, pengerja yang militan, pengerja yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, pengerja yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu di akhir zaman ini Bapa. Dan mereka boleh lebih lagi Tuhan, punya gairah, punya kehausan lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, mau di online maupun nanti di onsite Bapak. Tuhan menjaga mereka Tuhan Yesus. Biarlah iman mereka tetap teguh dan iman mereka tetap kuat Tuhan di hadapan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga pengerja-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan Tuhan memberkati Bapak. Dan juga setiap jemaat-Mu Tuhan, juga Engkau memberkati mereka Tuhan, kebutuhannya, bisnis usaha mereka Tuhan memberkati Bapak. Biarlah berkat Tuhan tercurah buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, pengerja-Mu yang saat ini mengalami sakit Tuhan, beban berat Tuhan, yang mungkin hilang harapan Tuhan. Tuhan peluk mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Biarlah mukjizat-Mu terjadi Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sakit saat ini Tuhan. Biarlah apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat siang ini yang indah, yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bersama-sama angkat kedua belah tangan kita arahkan hati, biar kita terima doa berkat. Kekasih Yesus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus 2 kali menjemput kita di awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama kita akan katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.